Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, NIM 2302021110053. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, yakni tentang review buku dalam kajian Living Hadis, Dialektika Teks dan Konteks. Dalam makalah ini dijelaskan bagaimana hadis tersebut dipahami dalam konteks kontemporer saat ini. Penelitian Living Hadis fokus pada pembahasan dan praktek hadis dalam berkehidupan masyarakat muslim sehari-hari. Pemahaman seseorang terhadap teks hadis Nabi tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung kepada latar belakang pendidikan, minat, konteks sosial, politik, dan budaya orang yang memahaminya. Demikian juga praktek dalam masyarakat. Teks hadis yang sama bisa dipraktekkan secara berbeda oleh komunitas muslim. Hal ini terjadi karena adanya akulturasi Islam dengan budaya setempat. Yang pertama, yakni Sahiron Syamsuddin dalam bukunya Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis. Hadis dan Al-Quran yang menyebar di kalangan umat Islam mengalami akulturasi dengan tradisi setempat di mana umat muslim berada. Penelitian Theodor Frein tentang Islam di 5 negara, yakni Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, dan Turki, menunjukkan bahwa praktek ajaran Islam beragam dan berbeda-beda. Ia menggambarkan keragaman tersebut dari budaya, serta peran dan status laki-laki dan perempuan, misalnya tentang tata cara berpakaian, adat perkawinan, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, Islam masuk ke Nusantara dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat karena Islam mengakomodir budaya dan tradisi masyarakat lokal. Akomodasi budaya tersebut menyebabkan wajah keislaman Nusantara yang variatif, unik, dan lokalistik, sehingga model keislaman masyarakat dikenal dengan nama daerah atau suku seperti Islam Jawa, Islam Melayu, atau Islam Sasak. Nah, istilah Living Hadis berbeda dengan Living Sunnah. Living Sunnah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, di mana dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasi oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Contoh Living Sunnah adalah tentang rampasan perang. Pada masa Nabi, harta rampasan perang dibagi-bagi kepada kaum muslim. Sementara pada masa Umar bin Khattab, ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah takhlukan Islam serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi muslim selanjutnya. Ia melakukan hal tersebut dengan pertimbangan keadilan sosial ekonomi. Artinya, yang dilakukan Umar adalah untuk menyesuaikan hadis dengan perbedaan konteks yang ada. Menurut Al-Fatih Surya Dilaka, yang dimaksud dengan Living Hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Menurut Barbara Meltaf menyatakan bahwa Living Hadis mempunyai makna ganda yang mencakup pemahaman terhadap hadis dan internalisasi tertulis atau teks yang didengar ke dalam kehidupan nyata. Menurutnya, Living Hadis mempunyai 3 pola kerja. Semua terjemahan, khususnya terjemahan atau ringkasan dari hadis, mengkonstruksi sebuah framework atau melakukan kritik budaya atas yang otoritatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kedua, yakni ketika ada kontestasi antara teks dan konteks, maka penyelesaiannya melalui teks lain, baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga, yakni semua teks memberikan kontribusi untuk masyarakat tentang apa yang ingin diketahuinya. Ada 3 model variasi Living Hadis, yaitu pertama, tradisi tulis, kedua, yakni tradisi lisan, yang ketiga, yakni tradisi praktek. Pendekatan sejarah yang dilakukan oleh beliau, yakni metode sejarah, digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sebuah sumber dokumen atau teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Secara pendekatan historis, hadis tersebut dapat diuji otentisitasnya, apakah memang benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Dari sisi sanad, untuk menguji validitas sumber hadis, orang terlibat dalam transmisi hadis, misalnya perawi hadis. Sementara untuk kajian matan, untuk membuktikan secara historis dapat dilakukan atau dibuktikan sebagai hadis Nabi bersumber dari Nabi. Kajian historis sanad
dapat merujuk pada kitab Rijalul Hadis atau Jarh wa Ta'dil. Yakni yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur ideologi dan ideologi kelas dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Agama dikaitkan dengan komunitas masyarakat dalam arti menjadi anggota suatu komunitas berarti melibatkan diri dalam sistem peribadatan komunitas tersebut yang bersifat spesifik dalam masyarakat setempat. Objek penelitian agama dalam pendekatan sosiologi adalah kelompok dan lembaga keagamaan, pembentukan kegiatan, pemeliharaan dan pembubarannya. Perilaku individu dalam kelompok tersebut mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual atau konflik antar kelompok. Yang ketiga yakni pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan, sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis. Tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi mengandalkan metode penelitian partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan agama dari dalam. Yang keempat yakni pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik yakni mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca, yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Yang kedua yakni Fazlur Rahman dalam bukunya Islamic Methodology in History.